kita masuk di sejarah multimedia, istilah multimedia berasal dari teater, bukan dari komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Pertunjukan multimedia mencakup monitor video, synthesized band, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Sistem multimedia dimulai pada akhir tahun 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dan video adapter card bagi PS2. Sejak permulaan tersebut, hampir di setiap pemasok perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia. Pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Selanjutnya, pengertian multimedia. Multimedia adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tools dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Kelebihan multimedia. Kelebihan multimedia adalah menarik minat indera dan menarik minat, karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Lembaga riset dari penerbitan komputer, yaitu Computer Technology Research, menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 0% dari yang didengar. Tapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Maka multimedia sangatlah efektif, sehingga multimedia menjadi tool yang ampuh untuk pengajaran dan pendidikan serta untuk meraih keunggulan bersaing perusahaan. Multimedia akan membantu meratakan sama informasi di tangan orang yang belum mengerti komputer. Dari survei Rupert yang disponsori IBM, didapati lebih dari separuh responden tidak menginginkan komputer yang boot manual. Maka multimedia memberikan kunci kepada industri komputer untuk mencapai pasar yang belum tersentuh ini, yang akan menyebabkan ledakan penggunaan komputer. Bahkan multimedia dipakai oleh perusahaan dunia menyediakan material pemasaran kepada dealernya yang akan mengiklankan di surat kabar, televisi, atau di internet. Yang berikutnya, klasifikasi multimedia. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti tempat, sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dari berdasarkan kata multimedia dapat dirumuskan sebagai wadah atau penyatuan beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentukan multimedia. Elemen-elemen tersebut seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video. Multimedia merupakan suatu konsep dan teknologi baru bidang teknologi informasi, di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, dan video disatukan dalam komputer untuk disimpan, diproses, dan disajikan baik secara linear maupun interaktif. Oleh itu, dengan menggabungkan seluruh elemen multimedia tersebut, menjadikan informasi dalam bentuk multimedia yang dapat diterima oleh indera penglihatan dan pendengaran, lebih mendekati bentuk aslinya dalam dunia sebenarnya. Pentingnya multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya multimedia dalam kehidupan sehari-hari, multimedia untuk aplikasi umum. Tujuannya dari pengguna multimedia diantaranya, multimedia dalam penggunanya dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Pengguna multimedia dalam lingkungan dapat mendorong kita berpartisipasi, keterlibatan serta eksplorasi pengguna tersebut. Aplikasi multimedia dapat merangsang panca indera dan perasaan penerimanya. Karena dengan penggunanya multimedia akan merangsang beberapa indera penting manusia seperti penglihatan, pendengaran, gerak, maupun suara. Dalam hal ini secara khusus bagi masyarakat awam, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang juga ilmu dan cara berpikir kita sebagai pengguna teknologi. Ya, diketahui bahwa tujuan dari pengguna multimedia adalah sebagai berikut.
Multimedia dalam pengguna dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Pengguna multimedia dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi, keterlibatan, serta suatu informasi. Aplikasi multimedia dapat merangsang panca indera karena dengan penggunanya multimedia akan merangsang beberapa indera penting manusia seperti penglihatan, pendengaran, aksi maupun suara. Multimedia memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang. Seperti bidang pendidikan, bidang industri, bidang kesehatan, dan lain-lain. Baik untuk pekerjaan, kegiatan di rumah, hiburan, atau lain sebagainya. Beberapa contoh kegunaan multimedia. Yang pertama, bidang periklanan yang efektif dan interaktif. Dan yang kedua, bidang industri seperti dalam pembuatan prototipe cara kerja mesin. Dan yang ketiga, bidang kesehatan seperti dalam penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat. Dan keempat, bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek suara, video, animasi, teks, dan grafik. Dan yang kelima, bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, inovatif, dan interaktif, dan lain-lain. Dan di sini kami mencermati paling tidak terdapat 3 faktor utama pendorong gelombang revolusi digital. Yang pertama, faktor utama adalah perkembangan telepon seluler. Dewasa ini, telepon seluler telah menjadi perangkat utama untuk mengakses internet. Mayoritas lalu lintas online dunia juga berasal dari perangkat tersebut. Dan yang kedua, perkembangan internet. Pada 2016, hampir 18 miliar piranti berbasis internet telah saling terkoneksi yang mengakibatkan terciptanya konsep-konsep inovatif seperti smart homes. Dan yang ketiga, adanya big data yang didukung oleh kemampuan komputer melakukan analisis yang kompleks. Dan tahun 2016 lalu lintas internet global setidaknya telah mencapai 1,2 step by step atau 1,2 triliun, yang terutama dipicu oleh peningkatan tren pengguna media sosial melalui perangkat gawai. Dan pada 2013 Agustus terdapat setidaknya 1,85 miliar pengguna aktif media sosial yang terus meningkatkan menjadi 2,8 miliar pada 2016. Agustus tersebut telah mendorong terciptanya data-data secara masif, data yang berjumlah sangat besar, bervariasi, dan dihasilkan secara sangat cepat, dikenal sebagai big data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh aplikasi multimedia. 1. Windows Movie Maker. Aplikasi multimedia pertama yang dapat Anda gunakan adalah Windows Movie Maker. Jika Anda pengguna sistem operasi Windows, pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Aplikasi Windows Movie Maker dapat Anda gunakan untuk membuat sebuah proyek video dengan sangat mudah. 2. Windows Media Player. Aplikasi Windows Media Player merupakan salah satu aplikasi dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk memutar segala macam bentuk multimedia seperti foto, audio, dan juga video. Windows Media Player mendukung berbagai macam format mulai dari WMA, MP4, WMV, MP3, dan lain sebagainya.